Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang konsep algoritma dalam submateri algoritma dan pemrograman. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, dan saya adalah seorang guru informatika. Oke, sebelum kita masuk ke pematerian, saya ingin sedikit memotivasi teman-teman nih. Jadi, beranilah untuk bermimpi setinggi langit. Akan tetapi, tetaplah melihat bumi supaya kamu sadar dari mana kamu berasal. Oke, jadi untuk konten kita hari ini, kita akan belajar apa itu algoritma. Yang kedua, bagaimana sih notasi atau penulisan algoritma itu. Lalu, kita akan mengetahui bagaimana contoh-contoh algoritma, baik itu secara penulisan atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, kita akan latihan. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan logis dan sistematis. Ada logis dan sistematis. Apa sih? Logis itu bahasa sederhananya adalah masuk akal. Jadi bisa untuk kita pikirkan gitu. Nah, untuk sistematisnya adalah sesuai dengan urutan-urutan. Jadi nggak bisa tuh kita lewatin step A, step B. Misalkan kita punya 3 step, step 1, step 2, step 3. Dari step 1 ke step 3 itu nggak boleh, tapi harus lewatin dulu step 2-nya. Itu sistematis. Nah, untuk penulisan algoritma itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama ada dengan menggunakan kalimat deskriptif. Yang kedua dengan menggunakan flowchart. Dan yang ketiga dengan menggunakan pseudocode. Nah, ini adalah contoh notasi dengan deskriptif. Jadi ini hanyalah penulisan seperti kita menjabarkan seperti biasa aja gitu. Kayak contohnya adalah ini, algoritma menghitung keliling persegi. Nah, untuk kalimat deskriptifnya adalah seperti berikut gitu kan. Yang pertama adalah kita cari dulu nih nilai sisinya. Setelah ketemu, nanti masukkan nilai sisi ke dalam rumus keliling persegi. Rumusnya yang mana? Yang di bawah. K sama dengan 4 dikali S. Lalu, dikeluarkanlah hasil kelilingnya. Nah, ini disebutnya sebagai notasi deskriptif. Jadi, penulisannya adalah penulisan yang kita jabarkan dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari. Notasi yang kedua, ada yang dinamakan dengan flowchart. Flowchart ini adalah bentuk penulisan dengan menggunakan simbol-simbol. Seperti contohnya yang ini. Ini kan ada simbol mulai itu bentuknya oval, lalu ada masukkan bilangan bulat, ini ada input ataupun output dengan bentuk yang sama, yaitu jajar genjang, lalu ada proses, jadi setiap hal yang nantinya dilakukan, itu bentuknya adalah persegi atau persegi panjang, lalu ada yang bentuknya belah ketupat seperti ini menjelaskan adanya sebuah pilihan. Nah, ini dinamakan sebagai flowchart. Lalu yang terakhir ada notasi dengan bentuk pseudocode. Ini adalah gaya penulisan bahasa sendiri ya, sesuai keinginan kita, tapi disesuaikan dengan gaya penulisan bahasa program. Contoh-contoh misalkan ada yang namanya deklarasi untuk pembuatan variabel, lalu ada deklarasi untuk input, lalu penggunaan, kalau di flowchart tadi ada bentuk belah ketupat, di pseudocode ada if dan else atau bagaimanapun lah, yang penting dia percampuran antara bahasa program dengan bahasa kita gitu. Lalu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ada apa aja ya? Contohnya adalah algoritma masak mie instan. Nah, ini adalah salah satu bentuk algoritma untuk yang deskriptif. Ada langkah-langkahnya dan dijelaskan secara jelas. Teman-teman bisa baca aja dan ini adalah contohnya. Nah, sekarang kita coba latihan yuk. Latihannya apa? Teman-teman buat algoritma untuk menghitung luas segitiga dengan menggunakan 2 dari 3 notasi algoritma. Yang mana? Yang tadi teman-teman bisa memilih apakah menggunakan deskriptif
ataukah digabung dengan menggunakan flowchart atau deskriptif dengan menggunakan pseudocode, itu terserah teman-teman. Yang penting buatnya dengan 2 notasi. Nah, ini sebagai bantuan, ini adalah simbol-simbol flowchart beserta fungsinya. Nantinya kita hanya menggunakan, untuk sementara kita menggunakan terminator. Ini untuk simbol memulai dan mengakhiri, jadi start dan end-nya harus dimulai dengan terminator. Lalu ada flow. Flow ini menggambarkan aliran datanya nanti kemana. Lalu ada proses. Ini menyatakan sebuah proses atau kegiatan yang harus dilakukan oleh komputer. Lalu ada decision. Decision ini adanya keputusan, nantinya kalau ada iya atau tidak, itu menggunakan ini belah ketupat, dan kita nanti gunakan jajar genjang untuk input dan output. Jadi kita membutuhkan input, kita pakai jajar genjang. Kalau kita mengeluarkan output, kita juga menggunakan jajar genjang. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa mengirim melalui email atau komentar saja di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.